Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawwaroh dengan NIM IST 2006014 dari Prodi Matematika Fakultas MIPA Universitas An-Nukoya dengan materi pengantar matematika pembelajaran mesin. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal saya, yaitu dengan judul jurnal Implementation of Simple Linear Regression for Prediction of Student Academic Performance in Mathematics dengan Fort 5 nomor 1 Juni 2022 dan halaman 39-52 pada tahun 2022 dengan ISSN 26153939 yang ditulis oleh Herliani Hasanah, Anisatul Farida, dan Pineda Prima Yoga. Di sini terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga metode penelitian, yang keempat eksperimen atau hasil, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Masuk pada poin pertama yaitu latar belakang. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi dari penelitian ini? Jadi penelitian ini itu didasari oleh hal untuk meneliti atau memprediksi prestasi akademik siswa dengan menggunakan metode regresi linear, yang mana memprediksi prestasi akademik ini merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti. Nah, sedangkan regresi linear sendiri itu merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau beberapa variabel terhadap satu variabel. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu data yang digunakan merupakan data publik dan diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari bagaimana regresi linear diterapkan untuk menentukan hasil prediksi kinerja akademik siswa. Jadi hal itulah yang mendasari peneliti untuk mengambil penelitian ini. Lanjut pada yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat pada jurnal ini adalah bagaimana penggunaan metode regresi linear sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menentukan hasil prediksi kinerja akademik siswa. Nah, lanjut pada metode penelitian. Penelitian ini mengimplementasikan algoritma regresi linear untuk memprediksi kinerja akademik siswa dalam matematika, yang di sini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data, kemudian pra-pengolahan, penerapan metode, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Mengapa di sini terdiri dari 4 tahapan? Karena penelitian ini menggunakan data publik. Dan di sampingnya juga sudah ada flowchart dari metode penelitian itu sendiri. Nah, di sini ada tabel himpunan data. Nah, pada jurnal yang saya angkat itu, tabel himpunan data itu seperti yang tertera pada gambar di bawah. Kemudian lanjut pada eksperimen atau hasil. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Proses prediksi dengan menggunakan metode regresi linear pada penelitian ini adalah perhitungan korelasi antar atribut dan kelas yang ada. Nah, data yang digunakan di sini menggunakan 10 sampel yang pada perhitungan manualnya itu menggunakan aplikasi Excel. Untuk tampilannya seperti pada tabel di sebelahnya. Nah, lanjut. Ini dari perhitungan tabel yang tadi diketahui berapa besar pengaruh masing-masing atribut terhadap nilai periode akhir. Dan ternyata hasil yang diperoleh bahwasanya model kedua atau kegagalan itu besar pengaruh variabel bebasnya itu terhadap variabel terikat sebesar 63,8%, yang kemudian diikuti oleh model pertama yaitu 37,1%, model ketiga yaitu 32,0%, dan yang terakhir yaitu model keempat 0,01%. Dan ini tabel untuk LT sesuai dengan nilai SIG pengaruh setiap model. Nah, untuk yang pertama yaitu pengaruh waktu belajar. Di sini menghasilkan G3-nya itu 0,062, kegagalannya yaitu 0,006, waktu luangnya yaitu 0,088, dan ketidakhadirannya yaitu 0,982. Yang mana dari tabel hasil itu dapat disimpulkan bahwasanya faktor kegagalan itu berpengaruh terhadap G3 atau pada model kedua.
Nah, di sini untuk hasil prediksi, di sini sudah ada tabel hasil prediksi dan juga tabel uji F. Nah, untuk tabel hasil prediksi itu, setelah diperoleh konstanta, koefisien, dan korelasi antara atribut dengan nilai periode akhir siswa, selanjutnya di sini dilakukan prediksi dengan menggunakan regresi linear. Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX, yang mana untuk hasilnya bisa dilihat pada tabel 5. Dan kemudian berdasarkan dari uji tabel F, pada tabel 6 di samping itu, diperoleh model 2 simultan positif berpengaruh terhadap G3 atau Y. Hal ini dikarenakan nilai SIG-nya itu 0,006, yang mana nilai itu kurang dari 0,05. Nah, jadi setelah melakukan perhitungan itu, maka langkah selanjutnya yaitu evaluasi nilai dari RMSE dan juga MAPE-nya. Nah, jadi setelah dilihat bahwasannya hasil uji akurasi pada tabel 5 yang diperoleh linear dengan hasil korelasi yang telah dihitung pada tabel 3, yaitu pada kegagalan yang mempunyai nilai RMSE dan juga MAPE terkecil dengan nilainya sebesar 1,148 untuk RMSE dan untuk MAPE-nya yaitu sebesar 9,82%. Nah, ini untuk gambar grafiknya, model pertama, model kedua, ketiga, dan juga model keempat. Dari gambar itu, kita juga bisa melihat hasil dari prediksi bahwasanya pada gambar 2 itu, grafik perbandingan G3 aktual dengan G3 prediksi berdasarkan kegagalan mempunyai garis yang paling mendekati G3 aktual. Jadi, garis yang paling mendekati dari G3 aktual yaitu terdapat pada gambar kedua atau model kedua. Nah, selanjutnya di sini bahasa pemrograman Python-nya. Nah, di sini hasil implementasinya itu dihasilkan nilai akurasinya yaitu sebesar 93,28%. Nah, ini untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulannya bahwasanya hasil uji akurasi yang diperoleh linear dengan hasil korelasi, yaitu kegagalan kelas atau model kedua mempunyai RMSE dan MAPE terkecil dengan nilai 1,148 untuk RMSE-nya dan MAPE-nya yaitu sebesar 9,82%. Sedangkan berdasarkan hasil uji F dan uji T diperoleh bahwasanya variabel value signifikan terhadap variabel dependen dengan besar pengaruhnya sebesar 63,8% atau pada model kedua. Nah, sebelum saya akhiri, di sini saya akan menampilkan program sederhana regresi linear yang sudah saya coding dengan menggunakan Google Colab. Nah, ini. Nah, langkah pertama yaitu kita upload dulu datanya. Di sini saya menamai datanya linear regresi dalam bentuk CSV. Nah, di sini kita import atau masukkan library yang dibutuhkan selama pemrograman. Kemudian kita memanggil filenya itu untuk diupload di Google Colab. Kemudian setelah itu di sini print jumlah dataset saya untuk melihat berapa jumlah datasetnya yang kita miliki. Dan di sini dataset yang saya punya yaitu ada 10. Nah, kemudian di sini kita inisialisasikan X-nya apa, Y-nya apa. Karena sudah ada pada tabel untuk X-nya itu sama dengan X dan Y-nya sama dengan Y. Dan untuk plotannya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu implementasikan pada linear regresinya di sini untuk memanggil linear regresinya. Nah, setelah itu kita mencari nilai A dan juga B-nya. Ini untuk contoh perhitungan manualnya. Kemudian ini untuk mencari prediksinya. Nah, ini data sebenarnya dan data prediksi. Untuk sampelnya yaitu di sini ada 2. Kemudian setelah itu, nah di sini ada 2 data yaitu test set sama training set. Nah, untuk test setnya di sini kita menggunakan data sebanyak 20%, sedangkan untuk training setnya di sini menggunakan data 80%. Untuk pilihannya seperti ini. Nah, jadi ini sebuah program yang sederhana dari linear regresi sederhana.
Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.